Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru honorer baik negeri maupun swasta dimanapun berada. Di kesempatan video kali ini admin akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar, yang mana pertanyaan tersebut berkaitan dengan pendataan honorer. Memang tidak semua pertanyaan kami angkat di video ini karena mengingat waktu yang terbatas. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu guru bahwa kami bukan bagian dari Panselnas. Jawaban nanti yang akan diberikan yaitu berdasarkan analisis dari admin sendiri yang mengacu pada surat edaran ya, yang bernomorkan ini ya. Jadi apabila ada jawaban yang tidak sesuai, boleh Bapak Ibu silahkan koreksi saya di kolom komentar. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke tanya jawabnya. Pertanyaan yang pertama yaitu, yang honornya dari dana BOS itu masuk kriteria tidak? Mohon dijelaskan yang detail. Soalnya info yang dana BOS itu beragam opini. Ya, ini yang ditanyakan adalah tentang honor ya, bahwa honornya itu berasal dari dana BOS. Nah, bagaimana, apakah ini masuk ke dalam pendataan atau tidak? Berarti kita melihat di surat edaran tersebut di poin yang kedua, poin honor. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung. Nah, ini ya, kuncinya adalah mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung. Sumber honornya berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Jadi Bapak Ibu, sumber honornya itu berasal dari APBN dan APBD, yang mana mekanisme pembayarannya pembayaran langsung, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. Jadi kalau BOS, kalau dana BOS ini bukan mekanisme pembayaran langsung Bapak Ibu ya. Kalau honor yang pembayaran langsung itu dilihat dari mata anggarannya. Jadi dari Kementerian Keuangan itu alokasi untuk belanja pegawai, di situ ya, di situ diistilahkan akun 51. Jadi apa akun 51 itu? Sebagaimana yang sudah diupload oleh admin di video sebelumnya, akun 51 itu adalah akun untuk belanja pegawai. Apabila Bapak Ibu guru mendapatkan gaji dari pos atau dari spesifikasi akun 51 atau belanja pegawai, maka Bapak Ibu berhak atau memenuhi syarat untuk pendataan honorer. Nah, apabila BOS melalui dana BOS gaji Bapak Ibu, maka Bapak Ibu belum memenuhi syarat untuk pendataan honorer. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum Pak, untuk dokumen apakah SK dari Kepsek atau dari dinas? Soalnya awal di angka SK dari Kepsek dan kedua dapat SK dari dinas 2019 sampai sekarang ini 2022. Apakah data Kepsek dapat dilampirkan? Nah, ya. Kalau dilihat dari pertanyaan ini, maka ini kaitannya dengan poin yang ketiga, yaitu diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Ya, artinya SK yang dari kepala sekolah negeri, maka ini boleh ya, boleh dipakai untuk persyaratan kelengkapan administrasinya. Dan juga SK yang dari dinas juga bisa dipakai ya, bisa dua-duanya atau bisa pilih salah satunya. Untuk mekanisme secara khusus masalah SK ini nanti bisa ditanyakan. Tetapi yang jelas kalau SK sudah punya 2 SK ini, insya Allah bisa ya Bapak Ibu ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum, untuk masa kerja 1 tahun kan belum punya gaji dari APBD atau APBN, itu bagaimana?
Ya, ini kembali lagi kepada poin yang kedua dan juga poin yang keempat. Nah, poin yang kedua itu terkait dengan honornya harus apa? Harus bersumber dari APBN dengan mekanisme pembayaran langsung. Nah, itu juga berkaitan dengan poin yang keempat, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Artinya di tanggal ini 31 Desember 2021 Bapak Ibu guru sudah setahun bekerja, dan itu digajinya pakai APBD dengan mekanisme pembayaran langsung. Jadi untuk kasus yang pertanyaan ketiga ini belum punya ya gaji dari APBD atau APBN, maka ini belum memenuhi syarat Bapak Ibu untuk dilakukan pendataan. Ya, sekedar saran dari admin untuk memastikan Bapak Ibu ini digaji melalui mekanisme pembayaran langsung dari APBN atau APBD, atau masa bekerja itu 1 tahun lebih. Nah, itu silahkan dikoordinasikan ya dengan kepala sekolah, dan kalau bisa juga sama BKD atau BKPSDM setempat ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Min bukannya di gaji APBN atau APBD langsung berasal dari DAU atau dana alokasi umum dan BK atau bantuan keuangan. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Jadi DAU itu bersumber dari APBN, kemudian diterima oleh daerah, dan itu ada pengkhususannya. Ada yang untuk belanja pegawai, ada yang untuk belanja barang dan jasa, ada yang untuk belanja modal. Nah, apabila Bapak Ibu ini digaji berdasarkan spesifikasi mekanisme pembayaran langsung atau belanja pegawai dari DAU ini, maka Bapak Ibu berhak atau memenuhi syarat untuk pendataan honorer. Tetapi apabila Bapak Ibu digaji dari APBD atau APBN yang bukan melalui mekanisme belanja pegawai, maka Bapak Ibu belum memenuhi syarat untuk pendataan honorer. Pertanyaan selanjutnya, Pak, Dinas PU honor dana APBD bisa ikut enggak? Nah, ini kembali lagi ke poin yang kedua ya. Gaji Bapak Ibu atau honor Bapak Ibu itu bersumber dari APBD, dan itu dari belanja pegawai langsung, belanja pegawai, bukan belanja barang dan jasa. Nah, apabila Bapak Ibu digaji atau diberikan honor APBD yang posnya untuk belanja pegawai, Bapak Ibu sekali lagi masuk persyaratan untuk pendataan honorer atau non ASN. Kemudian pertanyaan berikutnya, jadi maksudnya gimana Pak, guru honorer yang digaji dari dana BOS apakah dikategorikan gaji bersumber dari APBN? Ya, sekali lagi kita harus memahami ya. Harus memahami gaji yang berasal dari APBN atau APBD itu yang alokasinya untuk belanja pegawai Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu digaji dari APBN atau APBD yang untuk belanja pegawai, maka Bapak Ibu berhak. Tetapi kalau Bapak Ibu digajinya dari pos belanja barang dan jasa, maka Bapak Ibu tidak masuk ke dalam syarat pendataan honorer. Ya, baik, itu Bapak Ibu. Terakhir admin akan menegaskan kembali bahwa jawaban dari admin ini bisa benar dan bisa salah. Admin menjawab berdasarkan informasi yang terkait dengan pendataan honorer. Apabila terdapat kesalahan atau koreksi dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pendataan honorer ini, mohon dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak video ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.